Ya, Muhammad inilah kezahiran Allah, Muhammad itulah wujud Allah, Muhammad itulah kenyataan Allah. Makanya jangan dipisahkan Muhammad dengan Allah, Allah dengan Muhammad. Cara penyebutannya, cara menguraikannya tetap terpandang dua. Tapi hakikat yang kita pandang itu, ketika kita bicara Muhammad dengan Allah, itu esa satu orangnya itu. Jangan dipisahkan Bapak Ibu. Disitulah letak rahasianya. Kita mengenal Allah itu dengan dirinya Allah itu sendiri. Dengan dirinya sendiri. Karena dirinya sudah bertajalli. Yang disebut namanya Muhammad. Maka Muhammad inilah sebenar-benarnya wujud dirinya Allah itu yang sesungguhnya. Disitulah rahasianya kita mengenal Allah bukan dengan diri kita. Kita mengenal Allah bukan dengan alam. Kita mengenal Allah itu dengan dirinya yang bernama Muhammad. Muhammad itu yang sebenarnya wujud dirinya. Kalau kita sudah memahami Muhammad itu wujud dirinya itu tiada lain adalah dirinya sendiri. Contoh Bapak Ibu. Nah, ini Ustaz mengantarkan paham sama Tia. Ketika Tia memandang papan tulis, yang terpandang apa sebenarnya? Kayu. Mana ada kayu ini? Ketika Bapak Ibu memandang papan tulis, yang terpandang apa? Yang terpandang triplek. Kalaulah yang terpandang triplek, lalu triplek itu apa bagi papan tulis? Hah? Triplek itu kenyataan apa? Coba lihat itu tidak tuh? Lihat. Mana yang dikatakan zat dan mana yang dikatakan sifat antara papan tulis dengan triplek. Coba satu orang dulu. Ini lek ini nih. lek aja. Gini dulu. Triplek itu sebagai apa? Triplek sebagai zat, papan tulis sebagai berpisahkah triplek dengan papan tulis? Tidak. Ketika Bapak Ibu memandang papan tulis, yang terpandang apa? Terpandang triplek. Triplek namanya kan? Berarti kan esa antara triplek dengan papan tulis. Ketika Bapak Ibu memandang Muhammad, yang terpandang siapa? Yang terpandang Allah. Kenapa ketika memandang Muhammad yang terpandang Allah? Karena Muhammad itulah kenyataan, itulah wujud dirinya, itulah tajalli daripada dirinya. Berarti esa atau tidak tuh? Esa itu dah. Jadi wasilah untuk mengenal Allah, Habib, jalannya bagaimana? Wasilah untuk mengenal Allah, jalannya bagaimana? Iya, jalannya Muhammad. Muhammad inilah wasilah untuk mengenal Allah. Kenapa Muhammad ini wasilah untuk mengenal Allah? Karena dialah yang dekat dengan Allah. Dia yang paling dekat dengan Allah. Kenapa dia katakan dia yang lebih dekat dengan Allah? Karena dialah wujud Allah. Dialah nyatanya Allah itu. Dialah zahirnya Allah itu. Nah, kalau Ustadz antarkan dengan bahasa yang agak mudah, ringan dan simpel, Muhammad ini tubuhnya, Allah itu ruhnya. Muhammad itu zahirnya, Allah itu batinnya. Muhammad itu adalah bayang-bayangnya. Bayang-bayangnya. Sedangkan Allah itu adalah wujudnya. Wujud bayang-bayang tuh. Orangnya. Tuh maksudnya tuh. Wujud bayang-bayang tuh maksudnya orangnya. Orang yang bercermin. Tuh. Jadi yang Bapak Ibu kaji,
Yang Bapak Ibu cari, yang Bapak Ibu pegang itu bayang-bayangnya atau orangnya? Orangnya. Siapa orangnya? Itu adalah Allah. Siapa bayang-bayangnya? Itu Muhammad. Rupanya orang dengan bayang-bayangnya tidak pernah berpisah. Satu tuh jangan dipisahkan lagi. Yang zahir dibatinkan, yang batin dizohirkan, pandang satu wujudnya. Nah, satu wujudnya itu maksudnya dialah yang zohir dan dialah yang batin. Siapa yang zohir dan batin itu? Itulah Allah itu. Allah itu kan nama. Jadi Allah yang Bapak Ibu itu, Allah yang Bapak Ibu maksud itu Allah yang namanya atau Allah yang mananya? Allah nama daripada dirinya yang mana? Yang kosongnya. Maksud yang dirinya yang kosong itu maksudnya apa? Maksud dirinya yang kosong itu apa? La sautun wala harpun. Tidak bisa disebut, tidak bisa diceritakan. Yang kosong itu yang dirinya. Kalaulah yang kosong itu dirinya tidak bisa disebut, tidak bisa diceritakan, maka dirinya itulah yang awal, akhir, zohir, dan batin. Dirinya itulah yang sebenar-benar wujud secara mutlak yang disebut Rabbul Izzati. Namun dirinya sekarang, Bapak Ibu, dirinya sekarang sudah zohir. Dirinya sekarang itu sudah zohir, sudah nyata. Kalau dirinya sekarang sudah zohir dan sudah terang dan nyata, maka jangan Bapak Ibu sebut juga bahwa dirinya itu batin. Jangan disebut juga bahwa dirinya itu gaib. Kenapa jangan disebut dirinya gaib dan batin? Karena yang batin dan yang gaib itu telah Kalaulah yang batin dan yang gaib itu telah zohir, maka yang zohir itulah sebenar-benarnya yang batin itu. Ya? Yang zohir itulah sebenar-benarnya yang gaib itu. Kalau yang zohir itu yang sebenar-benarnya yang gaib, yang zohir itu sebenar-benarnya yang batin, maka ketika itu Bapak Ibu jangan dibilang dirinya gaib dan batin juga lagi. Siapa yang mengatakan dirinya masih batin dan gaib, apa namanya itu Bu Lia? Butuh sange lah tuh dah. Jelas tuh. Ini. Belum lagi. Belum. Biar Ustaz tentakan sedikit. Nanti, sebentar lagi. Nanti data buka rahasianya. Ini sedang semangat dia nih. Nah, ini Muhammad. Ini Muhammad ya. Satu lagi Pak Haji. Jadi, dirinya telah zohir, dirinya telah nyata, dirinya telah wujud. Jangan dikatakan dirinya gaib dan jangan dikatakan dirinya batin. Siapa yang mengatakan dirinya gaib dan batin, butuh sange, kata Ibu Lia. Dan disepakati oleh kita bersama. Sekarang mana yang Muhammad itu? Nah, lihat. Mana yang Muhammad itu? Yang Muhammad itu, itulah yang disebut segala sesuatu. Yang dikatakan Muhammad itu adalah sekalian alam. Yang dikatakan Muhammad itu yang disebut namanya dengan makhluk. Yang dikatakan Muhammad itu yang disebut namanya dengan hamba. Jadi Bapak Ibu, segala sesuatu itu namanya Muhammad. Sekalian alam itu adalah Muhammad. Makhluk itu adalah Muhammad. Hamba itu adalah Muhammad. Kalaulah sekalian alam, segala sesuatu itu adalah Muhammad, maka memandang kesempurnaan Muhammad pada segala sesuatu, pada sekalian alam dan makhluk itu, sempurnalah memandang Muhammad itu pada
hamba. Nah, siapa hamba itu? Itu adalah insan. Insan inilah kesempurnaan memandang Muhammad wujud nyatanya diri Allah. Insan inilah kesempurnaan Muhammad tempat memandang zahirnya Allah. Insan inilah kesempurnaan tempat memandang dan melihat serta menyaksikan tajalinya Allah. Insan inilah sebenar-benarnya wujud diri Allah itu. Insan itulah hakikat yang sesungguhnya, tiada lain Allah itu. Insan itu tiada lain, sebenarnya tiada lain itu Dia yang semata-mata. Dia yang mana? Dia yang ahad, Dia yang tunggal, Dia yang esa, Dia yang satu-satunya, nggak ada yang lain selain daripada dirinya. Disitulah yang ahad, yang esa, yang tunggal, yang bernama Allah itu menjelaskan kesempurnaan dirinya, menjelaskan apa? Al-insanu nafsi wa ana nafsahu. Insan itu diriku dan akulah dirinya insan itu. Insan itu diriku. Aku yang insan itu. Wallahu nafsiyun wa ana nafsahu wujudahu. Allah itu ya diriku. Allah itu ya diriku. Wa ana nafsahu wujudahu. Dan akulah wujud dirinya Allah itu. Jadi Allah yang berkata, Allah pula yang mendengarkan perkataan apa yang dikatakannya. Dia yang bertanya, Dia yang menjawab. Nggak ada diri yang lain sana. Yang ketiga dalilnya, al-insanu siri wa ana al-insanu siri wa ana sirahu. Insan itu adalah rahasiaku, wa ana sirahu, dan akulah rahasianya. Makna daripada kalam Allah itu yang sebenarnya ana, anta, anta, ana. Ana, anta, anta, ana. Aku inilah yang engkau, dan engkau itu adalah aku. Aku yang diri engkau tuh, dan diri engkau tuh, itu diri aku. Jadi tidak ada diri yang lain yang terpandang selain daripada dirinya dia. Kenapa tidak ada diri yang lain yang terpandang selain dirinya dia? Karena dia cuma yang ahad. Selain daripada dirinya halikun. Tidak pernah ada. Yang ada itu wajahahu. Yang ada itu hanya dia semata-mata yang wujud dan yang ada itu. Nah, ketika Bapak Ibu sudah kenal ya, dengan dirinya, karena dia yang memperkenalkan dirinya kepada kita, maka pada saat itulah diri Bapak Ibu itu fana. Nah, itu dia. Maka diri Bapak Ibu itu fana. Kalau sudah fana, maka hakikat fana itu adalah kosong. Nah, hakikat kosong itulah yang dikatakan la sautun wala harfun. Ini dia Bapak Ibu. La sautun wala harfun. Wala harfun. Kenapa la sautun wala harfun? Karena dia sesungguhnya telah bako. Tuh bako. Itu Bapak Ibu. Nah, kalaulah Bapak Ibu mengenal malam ini, Bapak Ibu memahami malam ini, bahwa diri Bapak Ibu itu adalah fana, tidak ada, kosong yang sebenar-benarnya,
Disitulah Ustadz katakan, siapa yang sudah mengenal Allah, maka dirinya fana. Siapa yang telah mengenal Allah, dirinya itu sirna. Siapa yang telah mengenal Allah, dirinya itu la haula wala quwata illa billah itu. Rupanya Bapak, Ibu, dan Ustadz tidak pernah ada. Kapan tidak pernah ada tuh? Sejak Allah itu sejak Allah itu nyata. Sejak Allah itu qiyamu binafsihi. Jadi jangan merasa mengaku ada sejak dahulu, sekarang maupun yang akan datang. Jangan merasa ada. Siapa yang merasa ada dahulunya, sekarang maupun yang akan datang, maka dia telah membuat dua Tuhan di dalam dirinya. Di dalam hatinya, dalam pikirannya itu. Nah, pada saat itu Bapak Ibu, duduklah pada makam la sautun wala harpun. Makam la sautun wala harpun ini disebut namanya makam apa? Makam apa? Makam Tuhan. Makam Tuhan itu makam apa? Iya, itu dia. Makam Tuhan itu adalah makam diam. Diam di dalam apa? Diam di dalam paham. Paham di dalam apa? Paham di dalam sadar. Sadar di dalam apa? Patuhan. Patuh di dalam apa? Patuh di dalam keimanan. Berarti Bapak Ibu sudah terang, sudah jelas Allah itu. Berarti Bapak Ibu sekali saja memandang Tuhan itu cuma seumur hidup. Tidak berkali-kali dan tidak 24 jam dalam sehari. Ya, sekali saja. Sekali memandang langsung hilang diri kita. Ya, sekali melihat langsung hilang diri kita. Sekali berjumpa langsung mati kita. Sebab apa? Apabila bertemu dua wujud mesti mengalah salah satu. Apabila bertemu dua wujud mesti mati salah satu. Ya. Jadi yang mengalah dan yang mati itu adalah wujud selain daripada dirinya. Wujud yang lain selain daripada dirinya, ini yang disebut namanya mazhar, kenyataan untuk memandang akan wujud dirinya sendiri, Bapak Ibu. Jadi jangan Bapak Ibu katakan lagi hubungan Bapak Ibu dengan Allah itu jauh yang tiada berantara, dekat yang tiada bersentuhan. Tidak ada bahasa itu lagi. Bahasa yang muncul di dalam kalam kita, kalau kita ingin menyampaikan rahasia hakikat ketuhanan itu, jauhnya telah berjarak. Di Kubang, di Kampar, di Rumbai. Dekatnya sudah bersalaman, sudah duduk. Dakeknya lah bisa dikakuk, dipegang, diawai, direse, lah bersalaman. Jauhnya sudah berjarak sudah. Kenapa dekatnya sudah bersalaman, jauhnya sudah berjarak? Karena dialah yang wujud semata-mata. Segala yang wujud itulah yang dikatakan wujudullah. Disitulah rahasianya dia mengatakan, ala innahu bikulli syai'in muhit. Ala innahu bikulli syai'in muhit. Apa artinya nih? Bahwa dia itu wujudnya itu sudah meliputi segala sesuatu. Kalau wujudnya telah meliputi segala sesuatu, disitulah rahasia kesempurnaan wujudnya meliputi segala sesuatu. Inna rabbaka ahatobin nas. Sesungguhnya aku sudah meliputi diri setiap insan. Kenapa aku meliputi diri setiap insan? Karena insan itu adalah diriku tuh. Insan itulah kesempurnaan wujud diriku. Yang disebut namanya Muhammad. Muhammad itu wujud aku lah tuh Muhammad itu. Karena aku cuma yang wujud dan ada semata-mata. Itu maksudnya Bapak Ibu. Nah, jadi kita bisa kenal dengan dirinya. Karena dia, Allah yang memberi anugerah. Allah yang memberi paham. Itulah duduknya di hakikat tuh.
Jadi kalau duduknya di hakikat, Allah yang memberi paham, Allah yang memberi anugerah. Nah, kalau di ma'rifat, kepada siapa Allah akan memperkenalkan dirinya? Padahal sesuatu selain dirinya tidak pernah ada. Mungkinkah Allah memperkenalkan dirinya kepada Muhammad? Sedangkan Muhammad itu adalah dirinya. Makanya jangan Bapak Ibu berpikiran Allah memperkenalkan dirinya dengan sesuatu, padahal sesuatu tidak pernah ada. Jadi kalau duduk di ma'rifat, Allah tak pernah memperkenalkan dirinya. Mungkinkah Allah akan memperkenalkan dirinya kepada yang tidak pernah ada? Kalau ada, Allah memperkenalkan dirinya kepada yang ada, berarti sudah ada dua wujud. Ada wujud dirinya, ada pula wujud yang lain selain daripada dirinya. Padahal tadi dia mengatakan, dialah yang wujud semata-mata. Makanya duduk di ma'rifat, Allah tak pernah memperkenalkan dirinya kepada selain daripada dirinya. Gak pernah Allah memperkenalkan dirinya. Ini makom ma'rifat. Ya, makom ma'rifat itu tidak ada Allah memperkenalkan dirinya. Kalau Allah memperkenalkan dirinya, kepada siapa Allah akan memperkenalkan dirinya? Padahal dia cuma yang ada. Disitulah rahasianya, diam sajalah lagi Bapak Ibu. Itu maksudnya tuh. Tidak ada lagi menyaksikan Allah. Kalau Bapak Ibu menyaksikan Allah, ada yang menyaksikan, ada pula. Berarti dua tuh satu tuh. Dua tuh dah. Maka kuncinya tidak ada lagi bahasa fana. Tidak ada lagi bahasa bako. Tidak ada lagi bahasa musyahadah, tidak ada lagi bahasa mukasyafah. Yang ada apa? Yang ada tuh diam. Nah, diam itulah yang sebenar-benar ilmu. Ya, diam itulah yang sebenar-benar kaji. Diam itulah yang sebenar-benar yang dicari, yang diketahui sebelum mati. Maka Ustaz sampaikan dengan bahasa kias kepada Bapak Ibu, cari yang kosong tuh. Cari yang ndak ada tuh. Yang ada jangan dicari. Yang ndak ada tuh yang dicari. Yang tidak ada itu yang mesti dicari. Karena yang tidak ada itulah wujud yang sebenar ada. Yang sebenar ada itu adalah wujud dirinya. Maka carilah wujud dirinya itu. Maka dikiaskan, cari yang tidak ada itu, yang tidak ada itulah wujud yang sebenar ada. Nah, jadi dalam penyampaian kaji, lihat, dalam penyampaian kajinya, segala yang wujud hakikatnya tidak pernah ada. Dan yang tidak ada itulah wujud yang sebenar ada. Wujud yang sebenar ada itu adalah dirinya. Dirinya itu yang katakan Rabbul Izzati. Nah sekarang yang Rabbul Izzati, yang dirinya itu, yang sebenar wujud, yang sebenar ada itu, sudah terang, sudah jelas, sudah nyata. Kesempurnaan wujud terangnya jelas dan nyata itu yang disebut namanya hamba. Hamba itu yang katakan nama insan. Insan itulah kesempurnaan akan diriku, kata Tuhan. Kalaulah insan ini kesempurnaan akan dirinya, sekarang kita pandang lagi insan nih. Lihat. Insan ini ada yang baiknya dan ada yang buruknya. Memandangnya kemana tuh? Memandangnya kepada insan yang baik. Nah, ini cara menilik lagi. Kita pertelit terus. Nah, insan yang baik itu, di atas yang baik itu ada lagi. Ada yang solehnya dan ada yang tolehnya. Kemana memandangnya tuh? Kepada yang soleh, jangan kepada yang toleh. Yang soleh. Yang solehnya itu ada lagi disebut namanya ulama. Ya, dan ada juga ubaru. Yang dicari ubaru atau ulama? Ulama yang dicari. Bukan ubaru, ulama. Ulama ini ada lagi di atasnya. Itu adalah wali. Aulia. Ya, bukan wali murid. Bukan wali murid. Tapi aulia.
Wali atau aulia Allah. Itu maksudnya. Ulama yang walinya Bapak Ibu. Ulama yang wali. Karena ulama yang wali inilah orang yang paling takut kepada Allah. Ini cara menghantarkan gaji. Orang yang paling dekat dengan Allah. Orang yang tidak berjarak dengan Allah. Orang yang paling hampir dengan Allah. Orang yang sudah rapat dengan Allah. Makanya dikatakan Allah. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Tidak ada. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ubaru. Tidak ada. Al-ulama. Orang yang paling dekat, orang yang paling takut, orang yang paling hampir dengan Allah. Itu adalah ulama yang wali. Itu maksudnya. Di atas wali. Ada lagi. Naik ke atas nih ya. Di atas wali itu disebut namanya nabi. Nabi itu berapa tuh jumlahnya? 124.000. Di atas nabi itu ada rasul. Rasul berapa? 315. Di atas 315 itu Rasul ada lagi 25 Nabi dan Rasul. Di atas 25 Nabi dan Rasul itu 5 Nabi dan Rasul. Di atas yang 5 ini 1. Siapa beliau itu? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka disitulah dipatrikan Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah. Nih. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah. Apa artinya tuh? Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah, apa itu artinya? Contoh yang baik, liman kana. Halo. Bagi orang-orang yarju, bagi orang-orang yang ingin berjumpa Allah. Jadi kalau ingin berjumpa Allah, kenalilah Rasulullah. Ada Rasul Allah, ada Rasulullah. Ada Muhammad Rasulullah, ada Muhammad Rasulullah. Maka wajib Bapak Ibu mengenali Muhammad itu secara zahir dan batin. Muhammad secara zahir nampak pada tuh. Muhammad secara batin tampak pada ruh. Ini yang mesti pahami. Sekarang Muhammad secara zahir batin ya itu adalah Nabiuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu maknanya seluruh kita ini Muhammad nih. Ini lihat, seluruh kita ini Muhammad, namun yang ditunjuk menjadi nabi adalah itulah Nabiuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu itu penyempurnanya. Ya, jangan nanti salah paham pula Bapak Ibu. Yang ditunjuk Nabi cuma satu, padahal dia 124 ribu. Yang ditunjuk Muhammad sekalian Muhammad, yang ditunjuk menjadi Nabi hanya satu sosoknya, itu Nabiuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang Nabiuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu telah tiada. Maka kenalilah Muhammad yang telah wujud dan nyata pada diri masing-masing secara zahir dan batin. Siapa Muhammad yang telah wujud dan nyata zahir dan batin, sudah jadi tubuh dan sudah jadi ruh? Itulah yang disebut namanya Nur Muhammad. Siapa Nur Muhammad itu? Nur Muhammad itulah kezahiran Allah. Nur Muhammad itulah kenyataan Allah. Nur Muhammad itulah wujudnya Allah itu.
Jadi jangan Bapak Ibu cari-cari juga lagi Nur Muhammad itu Bapak Ibu. Ya. Karena mencari Nur Muhammad itu sudah terang dan jelas dan nyata. Jadi tak payah mencari Nur Muhammad, yang payah itu mencari apa Pak Andre? Mencari Nur Hayati. Yang payah itu mencari Nur Hayati, Nur Laili, Nur Lela, Nur Aini. Jadi itu yang payah. Tapi Nur Muhammad itu sudah nyata, apa cari-cari udah terang nih ha. Ini yang mesti dipahami, ya. Dicari-cari Muhammad lu pakai senter mana-mana senter, tapi ketika di center di mana-mana enggak berjumpa dah. Pada saat menyenter kepada dia, nampaklah Nur Muhammad tu disikur rupanya ha. Nur Muhammad itu aku dia Muhammad tu. Maka Ustaz puluhan tahun mencari Tuhan Pak Haji. 30 tahun Ustaz mencari Tuhan. Ke hutan, tempat-tempat angker Ustaz masuk tu. Bayangkan anak Ustaz masih dalam kandungan tu. Udah pergi Ustaz masuk hutan-hutan tu. Udah pergi kemana-mana lah Ustaz ni kalau berguru Bapak Ibu. Ustaz cari di mana lah Tuhan tu nyata. Tuhan tu terang. Cari kan coba jumpa. Akhirnya ketika Ustaz senter ke sini, rupanya nyatu Tuhan tu nampak di situ. Paham maksud Ustaz tu? Kalau tak paham juga Bapak Ibu dah panik aku dah. Rabab kan menyampel itu. Itulah Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu ya, malam ini inilah malam Lailatul Qadar. Inilah Lailatul Qadar. Ya. Jadi makna Lailatul Qadar yang sebenar-benarnya di mana Bapak Ibu sudah benar-benar mendapat petunjuk. Bapak Ibu sudah benar-benar mendapat hidayah. Orang yang benar-benar dapat hidayah petunjuk adalah orang yang benar-benar sudah melihat dan menyaksikan Allah pada dirinya sendiri. Maka turunlah ilmunya itu pada malam 23. Ganjil tuh. 23. Makanya dikatakan, kalau Ramadan kita jatuh pada hari Sabtu, maka Lailatul Qadar secara makna hakikat jatuh pada malam 23 Ramadan. Yang ganjil yang mana? 3. Yang 3 itulah yang disampaikan maknanya secara makna tersirat, ya. Allah, Muhammad, insan atau Adam. Ini dia kemandang pada diri. Ini Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu setiap malam, setiap bulan, setiap tahun, sepanjang hayat. Itu Lailatul Qadar tuh. Jadi jangan kita sibuk-sibuk mencari kemana-mana gitu. Lihat kepada yang ganjil. Yang ganjil itu jangan dipandang angkanya. Kenali siapa yang ganjil itu. Ini ahadnya. Siapa yang ahad nih? Allah yang ahad. Ya. Andai kata nanti di Malaysia hari ahad, kita hari Sabtu, itu berubah nanti jadwalnya. Ya. Di Malaysia hari Ahad 1 Ramadan kan, kita hari Sabtu. Berbeda pula nanti Lailatul Qadarnya. Jadi baik pada hari Ahad atau hari Sabtu, baik pada malam tanggal genap atau tanggal ganjil, yang dipahami maksud yang ganjil itu adalah Allah. Yang ganjil itu nyata pada yang genap. Yang ganjil itu nyata pada hari Sabtu, yang ganjil itu nyata pada hari Ahad. Allah lah maksudnya itu. Memandang ke diri ini Lailatul Qadar. Atuin katakan zulumat tuh. Minaz zulumati ilah nur. Dari kegelapan, dari tidak tahu, dari tidak kenal. Kepada terang dan cahaya. Dari kebodohan kita. Dari kezoliman kita. Kepada nur dan cahaya. Nur dan cahaya itu Allah. Allah lah yang wujud. Allah lah yang nyata. Wujud dan nyatanya pada alam. Sempurna pada diri. Diri Bapak Ibu inilah sebenarnya Lailatul Qadar itu. Allah itu maksudnya. Ini saja Bapak Ibu. Aku pun dah panik. Aku dah. Ya, itu saja. Mudah-mudahan Bapak Ibu Allah berikan kita kemudahan dan kepahaman dalam memahami namanya rahasia hakikat diri ini. Tiada lain adalah Allah yang wujud semata-mata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.